Sahabat Shalom, Shalom Shalom. mana kabarmu? Luar biasa. Sudah baca kitab suci belum? Sudah. Pagi ini kembali lagi lah pada sahabat. Pagi ini pembacaan kitab suci kita ambil dari Yahwesua ben Nun, atau kalau disingkat namanya Yasua ben Nun. Yasua ben Nun ini pasal pertama ayat 1 sampai ke 8. Baca sekali lagi. Yasua ben Nun pasal pertama ayat 1 sampai ke 8. Dibaca. Sesudah Mose hamba Yahwe itu mati, berfirmanlah Yahwe kepada Yasua ben Nun, abdi Mose itu, demikian, hambaku Mose telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Mose. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Mose, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, berindahlah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Mose. Janganlah menyimpang ke kanan atau kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Torah ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau berindah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa, saudara. Yasua ini kenapa saya mengatakan dia luar biasa? Dari mudanya sampai tuanya, saya sudah teliti kitab suci ini dan tidak pernah temukan kesalahannya. Yasua ben Nun, Yahwesua ben Nun. Saudara tahu nggak nama aslinya dia siapa? Adalah Hosea ben Nun. Jadi dari lahirnya sebenarnya ini bernama Hosea. Artinya karena Mose ini sangat mengagumi namanya Tuhan Yahwe ini yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, bernama Yahwe ini, akhirnya abdinya tadi, anaknya kasih nama Yahwesua. Jadi tulisannya aslinya dia Yod He Waw Sin Ayin, sama persis tulisannya yang waktu Yahwe menjadi manusia, ya. Jadi tolong dicatat baik-baik jemaat. Jadi Hosea ini awal dari lahirnya dia nama Hosea. Bapaknya Nun. Nun itu punya anak namanya Hosea. Karena begitu kagumnya Yahwe ini, ya, yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini, akhirnya dikasih nama bernama Yahwesua, atau disingkat namanya Yasua. Itu. Ya, sama persis kalau saudara itu baca haleluya itu, jadi kalau kita terjemahkan dalam Indonesia itu namanya pujilah ya Yahwe kan. Jadi disingkat aja haleluya.
Karena kitab-kitab dulu itu dari tahun 60-an sampai sekecil mungkin 50-an itu di belakangnya haleluya itu biasanya huruf Y itu huruf besar semua. Jadi kalau kita tanya dulu pasti mereka jawab itu pujilah Yahweh. Jadi Hosea ini dia luar biasa dan tidak ketemukan kesalahannya di mana, tidak ada, karena memang dia akhiri hidupnya sampai matinya benar-benar bergantung kepada Tuhan. Akhirnya dia yang masuk tanah perjanjian, ya. Sedangkan bosnya, ya, namanya Mose. Kemarin saya sudah khotbahkan, Mose itu tidak masuk dalam tanah perjanjian. Kenapa dia tidak masuk? Saudara tahu? Karena teledor kata-katanya, saudara. Karena teledor kata-katanya sehingga Mose ini jadi Mose loh, saudara ya. Jangan ikut-ikutan, saudara ya. Jangan ikut-ikutan mengganti nama orang jadi Musa, gitu kan. Tidak ada di dalamnya, saudara. Jadi tidak ada yang benar ini, ya, bernama Mose, begitu ya. Yang kasih nama Mose ini itu bapaknya atau orang lain? Saya mau tanya sama saudara, ya. Memang dari lahirnya dia bernama Mose atau tidak tahu? Ya. Jadi dia ini dikasih nama apa? Putri Parao. Jadi putri Parao itu dia kan menarik dari sungai. Jadi arti daripada Mose itu menarik dari air. Itu artinya, saudara. Jadi kalau nanti saudara bilangnya Musa, tidak tahu itu artinya. Tapi jutaan orang loh, ya, di Indonesia ini kan pasti Musa. Kalau mereka dengar Mose itu kayaknya telinga mereka kayaknya nggak enak, dikira kita sesat. Coba kalau saya bilang tadi ini namanya Yahwesua, pasti orang-orang matanya udah melotot itu. Ya itu tadi yang nggak pernah baca, yang nggak pernah mau gitu loh, baca. Ya, ini sumbernya kitab suci ini atau ajaran dari mana nggak tahu, nggak mau orang. Gitu. Pokoknya apa yang sudah ada tulisan namanya Yosua saja kan begitu. Dia tidak pernah bernama Yosua, dia bernama Yahwesua atau Yasua. Karena tulisannya Yod-He Waw Sin Ayin. Itu bahasa Ibrimnya, bahasa Yahudanya, bahasa Israelnya. Nah inilah yang diterjemahkan sana kemari akan merusak semua tatanan di dalamnya. Bayangkan saja kemarin Moses saja pun teledor kata-katanya nggak masuk, gitu, nggak masuk loh saudara. Itu masalah sepele sekali gitu, nggak masuk dalam tanah perjanjiannya. Stop, jangan dibicarakan lagi Mose, lo tidak masuk. Lihat aja kan. Nah yang masuk berapa orang? Siapa? Nah, jadi kedua orang ini coba saya teliti itu bertahun-tahun, 21 tahun ini memang nggak ada saudara, nggak cacat mereka ini. Nurut aja. Sebenarnya itu seperti itu. Yang Tuhan mau itu seperti itu, ya. Ikuti saja apa yang diperintahkan gitu. Makanya tadi kalau kita baca tadi ini, yang kita baca tadi ini apa yang dikatakan pada Yosua ini, kan begitu kan? Khususnya dari ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Mose. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Lurus saja apa yang tertulis di dalam, ikuti saja. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalam, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Harus sesuai nama tertulis, saudara. Ya. Jadi ingat baik, bagi yang Tuhan mau itu harus yang sesuai tertulis. Jangan menyimpang, saudara. Ya toh? Biarkan di luar sana menyimpang, tapi kalau saudara ini jangan menyimpang. Kan begitu, ya. Tuhan itu tidak mau.
Makanya dipesankan di sana jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kan begitu. Apa maksudnya? Kan begitu. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Coba baca Ulangan 4 ayatnya 1. Coba. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhan nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Yahweh Tuhanmu yang kusampaikan kepadamu. Jangan menambahi, jangan mengurangi. Kalau tulisannya tadi dia bernama Yasua, ya tulisannya Yahwesua. Jangan diganti-ganti. Kalau engkau ganti nanti, Pak, kita lihat nanti apa akibatnya. Ada akibatnya nanti. Kan gitu loh kan? Ada akibatnya, saudara. Jangan bermain-main kok. Tuhan itu yang kehendak Tuhan itu dia nggak butuh lo harus dokter dulu, dia nggak butuh itu. Dia tidak butuh itu, sama sekali dia tidak butuh. Yang dia butuh itu renungkan siang, firman Tuhan siang dan malam. Renungkan firman itu siang dan malam. Renung itu bagaimana? Dibaca atau merenung, duduk-duduk sampai ngantuk-ngantuk itu merenung atau apa? Dibaca kitab suci ini, ya, menjadikan isi kitab suci ini makanan rohani, ya. Dimanapun engkau berada, bacalah kitab suci. Ya. Itulah yang Tuhan mau. Dia nggak butuh lo sekolah-sekolah tinggi-tinggi amat, dia nggak butuh itu, dia tidak butuh. Karena ini sudah ditulis, ini sudah diterjemahkan. Ya. Hanya terjemahkan yang kita pegang ini, saudarawan, rusak betul, ya dong? Rusak benar. Maka dia bilang Yahwaloni itu, ya, mereka palsukan kan, palsukan gitu. Oh itu ada benarnya, saudara. Ada benarnya, jangan bilangnya tidak ada benar. Tapi mereka di sana di luar kebakaran jenggot, ya, emosinya. Kan begitu. Benar nggak? Ada benarnya. Bagaimana tidak ada benar? Oh, orang lahirnya tadi namanya Yasua bin Nun kok. Yasua namanya, Yahwesua namanya. Kenapa diganti lagi? Loh ini tadi sudah dikasih nama kok dari sana namanya Mose. Kenapa jadi Musa? Ini sudah tidak sesuai lagi. Yang tertulis, saudara. Ya, ingat baik-baik. Yang Tuhan butuhkan itu, yang Tuhan mau itu harus sesuai nama tertulis gitu. Supaya engkau tahu ini tertulis, makanya harus dibaca. Jangan engkau ini dari pagi sampai sore sampai matinya, ya, nggak pernah namanya baca kitab suci. Akhirnya kalau dengar seperti itu kayaknya udah nggak terima, wah langsung nafsu, itu sudah sesat. Ini ada aliran-aliran sekarang udah sesat ini, ya, iya betul, ya, karena engkau tidak tahu, karena engkau tidak selidiki dari mana, ya, ajaran ini. Kalau tahu bahwa itu ajaran dari Yerusalem atau dari Sion, ya kan, mesti kau baca, kan gitu. Oh ternyata ini salah, kan begitu, ya. Nah, dulu pun juga sama kan, sebelum saya baca kitab suci ini kan sama kan. Ya baca orang ya apa yang ditulis di dalamnya. Ternyata yang ditulis di dalamnya salah. Kan begitu, banyak sekali yang salah. Ya contohnya kan sering saya angkat ini, nama orang diganti. Ya toh sekarang itu orang-orang yang di mimbar ini, yang dimimbarkan tidak sembarangan. Ya ada titelnya. Ya toh ada titelnya, saudara. Dari S1-nya, S2-nya sampai S3-nya. Apakah mereka bersalah? Ya, kalau engkau ganti nama orang, kalau engkau ganti namanya perintah-perintahnya, kan begitu. Coba, ya, yang sering saya angkat ini di luar sana, atau katakan Kristen lah kan gitu aja kan, coba. Bayangkan aja loh batu yang pertama mereka hancurkan, coba, tidak merasa bersalah. Oh aman-aman saja, betul. Betul, aman-aman aja sekarang. Nah, tapi ada waktunya, kan begitu.
Ada waktunya nanti penghakiman. Ya. Nah, pada waktu penghakimannya itulah baru ketahuan nanti apa yang engkau lakukan selama di bumi ini. Waktu engkau sekolah tadi itu, apakah untuk orang mau adzan kebenaran atau untuk mempermanenkan tadi kesalahan? Jadi yang saya bilang ini, sekalipun ada orang sekolah tadi dengan titel-titel, ini untuk dipermanenkan dosa yang sudah dari generasi ke generasi, kan begitu. Dari terjemahkan kitab suci ini awalnya dulu, saya yakin juga yang terjemahkan dulu bukan orang Kristen, ya, bukan, kan begitu. Tapi itu tidak pernah mereka dulu sadar, ya, tidak pernah mereka sadar. Nah, apakah ini tadi yang nama-nama ini tadi benar nggak dari lahirnya, kan begitu? Yang persoalan sekarang, oh kan susah Pak, ini kan diterjemahkan dulu kan dari bahasa Yunani. Mereka juga pakai Yunani itu gak ada kata ye katanya, tapi mereka kata Yunani. Ya, Yunani itu apa aslinya? Yunani. Sekarang negara Yunani, kata Yunani atau Greek ya? Halo? Ya? Coba kan? Mereka mengatakan, oh di sana Pak, kalau baca namanya Yasua bin Nun, Yasua ini mereka tidak bisa orang Yunani, tapi dia bilang ini bahasa Yunani. Kenapa ada Y-nya? Ini dari mana? Ini yang saya bilang yang sudah ngawur. Kata Yunani ini tidak tahu dari sumbernya dari mana. Ya, misalnya artinya Ibrani kan begitu kan? Tidak ada. Kalau di Eropa sana kan jadinya Hebrew kan begitu kan? Yang aslinya itu kan namanya Iprim. Ya, Iprim itu aslinya apa? Iprim itu artinya keluar, karena Abraham itu keluar dari Urkasim, jadi dipanggil zaman dia orang-orang Iprim, itu dah yang beringat Ibrani. Jadi banyak sekali di dalam ini ya yang tidak benar, saudara. Ya. Kalau tidak sesuai namanya tadi tertulis, pasti ada akibatnya. Kita lihat nanti akibatnya. Kita baca dulu. Ya. Pesan juga namanya Daud ini, Raja Daud ya. Jadi Daud ya, dari lahirnya ini ya, dari perut ibunya kasih nama maknya dan bapaknya bernama Daud, Raja Daud gitu. Dia raja benar ibu ya. Tapi pesankan kepada nama anaknya Salomo kan begitu. Hampir sama ini tadi yang pesan kepada yang nasihati apa Yasua bin Nun siapa? Mose atau Yahweh? Dua Yahweh. Yang nasihat tadi yang kita baca ini namanya Yahweh. Mose itu sudah mati. Jadi ingat baik-baik saudara. Ya. Yang nasihat di sana siapa? Tuhan Yahweh. Karena Moses sudah meninggal. Inilah yang bawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Ya. Sekarang ini pesan juga kepada anaknya. Daud ini pesan kepada anaknya, bernama siapa anaknya? Salomo. Satu orang baca 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4. Dengarkan di situ. Ya. Dengarkan. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Yahweh Tuhanmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Mose, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Yahweh menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Jadi jangan ingat baik-baik pesan kepada anaknya supaya jangan menyimpang dari namanya kitabnya Mose. Jangan menyimpang yang sudah ditulis, saudara. Ya. Awalnya menyimpang nggak? Kalau
Salomo ini. Ya. Salomo ini awalnya tidak menyimpang, saudara. Makanya baca dengan teliti, dengan baik, ya. Makanya Salomo itu kan namanya damai sejahtera atau Shalom kan begitu. Bernama dia damai sejahtera. Jadi tidak ada, saudara. Zaman Salomo itu tidak ada perang-perangan. Tidak ada perang-perangan, pokoknya damai aja gitu kan. Tapi akhir-akhirnya Salomo terjungkal nggak? Terjungkal juga, saudara. You know? Terjungkal. You know? Ingat baik-baik, jangan menyimpang daripada namanya yang sudah ditulis. Jangan menyimpang. Ini dipesan, saudara. You know? Kira-kira dari Yahshua bin Nun tadi ke Mose itu atau 1-2 tahun atau ratusan tahun. Ya? Itu ratusan tahun. Kurang lebih itu 480 tahun. Halo? Ya? Kurang lebih itu dari yang kita baca ini, Yahshua bin Nun itu kurang lebih itu 400-an tahun, saudara. 400-an tahun tetap namanya pakai apa? Nah? Ada kitab lain nggak? Tidak ada. Ya? Jadi kitab apa? Taurat. Kitab Taurat, kitabnya Mose gitu loh kan. Jangan sampai menyimpang ini, sudah ratusan tahun saja pun itu tidak boleh menyimpang. Ya? Supaya nanti keturunan-keturunan itu akan pegang namanya pimpinan, kan begitu. Pegang pimpinan, apa yang terjadi? Gitu. Begitu awalnya tidak ada deh, pokoknya sampai sekarang ini kalau dihitung itu kekayaannya Salomo tidak pernah ada yang menyamai kekayaan Salomo. Ya. Tidak ada, saudara, yang menyamai. Luar biasa kaya raya. Itu namanya emasnya berton-ton, kan begitu. Istrinya berapa? Nah, dari bangsawan berapa orang? 700 dari bangsawan, yang 300 dari gundik, saudara. Lu bisa bayangkan aja 1000 orang, apakah dia hafal ya? Ya, pasti dia hafal dong kalau dia punya hikmat yang luar biasa. Ya, dia lihat sering licin sedikit kawinin, licin lagi satu kawinin, licin kawin, kan begitu kan? Ya, dia terjungkal ini kan dari perempuan-perempuan Amon, Moab, kan begitu. Dia terjungkal mulainya dipengaruhi pada waktu dia apanya tuanya ini udah mulai pikun, saudara. Gitu? Supaya engkau tidak pikun ini, makanya renungkan firman itu siang dan malam. Amin gak, saudara? Yang suaranya keras gitu loh, gitu. Amin gak, saudara? Ya. Renungkan firman itu siang dan malam supaya kita ini memiliki pengetahuan akan kebenaran, supaya kita ini tidak menyimpang dari namanya yang sudah ditulis, saudara. Ya. Ini yang paling penting. Kita belajar, bukan sekedar kita baca. Yang mana ini yang salah? Saya mengatakan dari dulu ini betul-betul suatu kejahatan, tapi mereka seolah-olah tidak jahat. Ya, mereka mengatakan, oh kebenaran yang dimaksud apa? Yang dimaksud kebenaran itu harus kau ikuti apa yang tertentu tulis, gitu loh. Ya? Kalau engkau menjadi benar, menjadi apa? Mengikuti apa? Perintahnya, kan begitu. Ya. Coba Ulangan 6 ayatnya 25. Ini kan sering saya angkat ini. Memang saudara jangan bosan itu telinganya. Kalau engkau menjadi benar itu tidak menyimpang dalam kebenaran itu yang tertulis, baca. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segala perintah itu dengan setia di hadapan Yahweh Tuhan kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Ya kan? Setia dalam namanya perintahnya. Perintah yang dimaksud apa di situ? Tauratnya. Tauratnya kekal atau tidak kekal? Kekal. Taurat itu kekal sampai selama-lamanya. Kita lihat nanti apakah ini betul-betul kekal yang tertulis ini. Ya. Tapi kalau di mimbar, waduh, benar-benar rusaknya rusak. Ya, rusak kan? Di mimbar itu Taurat sudah tidak berlaku lagi. Kenapa mereka seperti itu? Wah, sabar rusak, pelajar, waduh, luar biasa ini. Supaya mereka melakukan kejahatan mereka leluasa ini, ya dok.
Coba kan, ya. Akibat dari mimbar, saudara, akhirnya yang nanggung ini jemaatnya, babak belur, saudara. Ya. Sekarang babak belur enggak? Ya. Babak belur, saudara. Ya. Fungsinya apa? Pendeta-pendeta itu enggak ada sekarang, itu enggak ada, mereka lari. Coba kan, akhirnya banyak sekarang kan salib-salib sana itu, kuburan-kuburan itu, coba. Ya. Mereka mana? Ya. Tidak berguna mereka ini. Dan pendeta-pendeta pun juga tidak berguna untuk bangsa ini, tidak ada. Sekarang itu mereka sembunyi, lari, kan begitu kan? Ya. Mereka tidak pedulikan lagi, ya, apa kejahatan-kejahatan selama ini mereka ini. Tuhan mereka ganti namanya. Ya. Orang sudah mati ini mau sudah jadi abu, mereka ganti namanya. Mereka tidak pedulikan. Kalau kita bilang Mose itu, dia bilang sesat mereka itu, coba. Ini kan ngawur sekali itu. Bagaimana kau bikin orang apa Israel cemburu? Ya? Sebenarnya kalau kau mau ini kan kembalikan nama supaya orang itulah Israel cemburu, kan begitu? Ya? Bagaimana mereka cemburu? Ya? Nama Tuhan yang enggak ganti, nama orang saja pun diganti. Coba Yakob jadi James ini gimana sih? Kan rusak sekali. Sudah ditulis dari awal itu sudah ditulis nama Yakob itu jadi ya Yakob lah, kan begitu. Akhirnya kemudian hari jadi James. Di mana tulisan James? Tahu nggak, saudara? Kitab mana? Dari negara mana itu yang jadi Yakob jadi James? Ya, jadi Eropa sana. King James itu, ya. Jadi Yakob itu ditulis namanya James, kan begitu, ya. Coba tanya di mana-mana kan, kenapa diganti James? Nggak ada yang jawab. Coba. Ini orang sudah jadi abu, ya. Coba kan yang jadi abu ini mereka ganti, akhirnya apa? Ya, hilangkan jejaknya orang ini. Coba, udah lahirnya udah nama Yakob dikasih namanya James, sudah diganti bagus-bagus namanya Tuhan kita ini, namanya Kepa, kan begitu. Kepa itu artinya patok arang. Habis dikasih namanya Petrus, di sini Indonesia. Nanti di Eropa namanya Iker lah, Peter lah. Wah, kejahatannya luar biasa. Tapi mereka tidak rasa jahat sih. Ya. Coba kalau sekarang mereka ini ganti juga sih nggak ada masalah. Tapi sekarang kalau ada gitu kan mereka nggak berani ganti. Coba kalau misalnya Yudhoyono, kan begitu loh. Jokowi kalau di Yunani sana. Jadi Jokowi itu siapa namanya? Ya. Pasti orang berusaha gitu loh, diusaha. Kalaupun nanti ucapannya nanti agak ya meleset sedikit, ya tidak ada masalah. Tapi tulisannya harus seperti itu, kan begitu. Tidak mungkin kan namanya Yudhoyono, Joko Widodo, kan begitu. Terus di Yunani apa di Greek sana itu tiba-tiba diganti nama. Pasti mereka usahakan lidah itu mengucapkan namanya Presiden Indonesia bernama siapa? Joko Widodo, kan begitu loh. Kalau orang Jawa itu kan, kalau kita bilangnya Joko Widodo itu mereka orang Jawa diketawain. Tapi kalau kita bilang Joko Widodo kan itu baru benar, saudara. Ya. Itu saja pun sudah tulisan begitu, ucapan saja pun orang Jawa bilang sudah tidak tepat. Yang benar tuh Joko Widodo, kan begitu kan? Widodo. Ya. Ini harus kita perhatikan, saudara. Ya. Pesan kepada anaknya Salomo, ingat baik-baik ya, ingat kata namanya Tauratnya Tuhan, ingat namanya kitabnya Mose ini, jangan sampai menyimpang. Akhirnya menyimpang, gak karang-karang, dan akhirnya apa? Pecahlah kedua negara. Jadi dua negara. Ya. Utara dipimpin oleh siapa? Yerobeam. Ya, selatan dipimpin oleh siapa? Rehabeam, saudara. Ya. Jadi sesudah Salomo tadi ini pecahlah negara. Kenapa pecah? Karena menyimpang, saudara. Jadi dia tidak akan tolerir kejahatan itu. Tuhan tidak pernah mentolerir. Ya, ini selewat lidah saja pun dia tidak tolerir, apalagi kalau menyimpangnya ini tadi. Sabatnya nggak mau digantiin minggu, ya.
Menjadi pondok daunnya jadi Natal. Ini kan kejahatan yang luar biasa kan begitu kan. Akhirnya sekarang dihukum bumi ini. Nah kalau sudah hukum sekarang kan terpontang-panting kan toh. Coba mana Pak pendetanya? Malah pendetanya kena corona juga. Berapa pendeta yang mati sudah ini kena corona? Coba ya, itu pendetanya mati kena corona. Ya, ingat baik-baik, saya bilang kepada jemaah, kalau engkau benar-benar masuk dalam kebenaran, engkau sembah namanya Abraham, Ishak dan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini bernama Yahweh, dia akan jamin 100% akan dia jamin. Ya. Amin gak saudara? Dia akan hindarkan itu. Kalaupun kena itu, ya, tidak akan membawa kematian. Ya. Ingat Eliasar? Pernah baca gak? Riwayat Eliasar, saudaranya Miriam. Jadi bukan Maria, saudara Miriam sama Marta. Bernama siapa? Eliasar. Tapi kalau ditulis di dalam kitab yang mereka bilang perjanjian baru, bukan Eliasar lagi, bernama siapa? Luar biasa kejahatan manusia ini. Tapi tidak merasa jahat, saudara. Tidak merasa jahat, itu aman. Oh aman kok, tidak ada apa-apa kok katanya. Tapi tunggu waktunya. Saya mau beritahukan yang kepala batu yang di mimbar itu, tunggu waktunya. Saya ini orang kepala batu dulunya. Ya, daripada yang mimbar yang lain itu, oh itu belum batu. Saya ini memang namaku juga batu yang keras. Nama saya kan Tarawatu. Tarawatu itu batu yang kerasnya kan begitu. Banyak kan namaku saja kan Tarawatu namanya. Ya toh Pak, batunya batu. Sekarang saya jadi nggak batu. Ya, bisa nangis kan begitu kan. Ya, bagaimana saya baca kitab suci ya, 21 tahun yang lalu ya, sehingga saya ajarkan kepada istri saya, kedua anak saya, yang anakku ini dua orang ini yang luar biasa ya. Saya cari-cari seperti kedua anak ini hampir tidak ketemu. Dan ini saya tidak pernah melihat dari dulu ibu anak itu berkelahi sama anak-anaknya dua itu tidak pernah ya. Dan kedua anak ini juga tidak pernah dari dulu marah-marah emaknya, tidak pernah. Wah itu luar biasa juga kan begitu kan. Kedua anak itu benar luar biasanya. Mereka tidak pernah ribut dengan orang tua, nurut, karena memang saya ajarkan mereka dari kecil ya, supaya kamu sembah yang namanya Yahweh ini yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga 21 tahun yang lalu itu obat-obat saya buang aja, nggak perlu itu. Kita punya Tuhan kok yang luar biasa. Benar-benar saudara, sudah 21 tahun aman-aman aja sampai saat ini gitu ya. Kekuatan kue masih full dan lain ya, kan begitu ya. Kalau engkau baca di tanah Yosua juga kan, bagaimana Kaleb ya, berhadapan dengan Yosua bin Nun ini. Ingat Yosua bin Nun, dulu saya 45 tahun, sekarang saya 80 tahun, tapi umur kekuatanku seperti dulu waktu Moses itu janjikan tanah ini kan begitu ya. Kenapa seperti itu? Karena ada roh Tuhan. Kalau sudah ada roh Tuhan itu pasti orang menjauhi kejahatan saudara. Kan begitu ya. Perlu sekali kita ini ikuti saja apa yang tertulis. Tadi kan ini tokoh-tokoh besar saudara. Ya. Moses itu tokoh besar enggak? Besarnya besar. Salomo itu besar enggak? Besarnya besar saudara. Ya, tidak mentolerir saudara ya. Akhirnya apa, pecahlah negara ini ya, jadi dua negara karena itu tadi diabaikan ya. Maka perlu sekali ini namanya orang-orang goim ini ya, untuk belajar yang benar. Kita bikin namanya orang-orang Israel itu cemburu. Supaya mereka cemburu, apa yang harus kita lakukan? Yo. Lakukan Taurat supaya mereka cemburu saudara. Bagaimana mereka cemburu? Ya, Sabat nggak ada, mau kasih minggu, bagaimana mau mereka cemburu?
Ya toh? Daunnya nggak ada. Lu bilang Natal, apakah mereka cemburu nggak itu? Tidak cemburu, malah mereka diam aja, biarin aja dia sesat-sesat aja kan. Itu sesat namanya, saudara, luar biasa sesatnya, kan begitu, ya kan? Ya. Kalau engkau coba baca apanya Roma 10 ayatnya 19. Baca Iwan. Roma 10 ayat 19. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Mose berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bukan. Itu apanya, kutipan bukan? Kutipan. Kutipan dari mana? Ulangan 32 ayat 21. Coba baca. Mereka membangkitkan cemburuku dengan bukan ilah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Ya kan? Bangsa yang bebal. Kita ini bangsa apa? Bebal, saudara. Kita ini bangsa, kalau orang Israel lihat orang-orang yang